Bab 7 menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bagian A, hakikat ilmu pengetahuan. Masuk ke pengertian yang pertama, apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima atau setara dengan kata sains yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi tesis, atau juga hipotesis bisa menjadi teori. Dan jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Namun, bila teori memutuskan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Bagian ketiga, masuk ke perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari segi sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Penjelasan kedua yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga zaman batu dan berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Kedua, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata knowledge dalam bahasa Inggris, dan dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran. Jadi, yang namanya pengetahuan itu harus benar, karena kalau tidak, itu adalah kontradiksi. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang masuk akal. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia untuk menghasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang terakhir adalah pengetahuan agama.
Dan yang ketiga, zaman abad pertengahan. Zaman yaitu zaman berkembang pesatnya ilmu keagamaan. 4. Zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Yang kelima, ada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Dan yang terakhir sampai sekarang yaitu zaman kontemporer, terjadi pada abad 20 dan seterusnya. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih. Setelah itu, setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK harus didasari dengan nilai-nilai agar tujuan bangsa dapat tercapai dengan baik. Jika tidak didasari dengan nilai-nilai tersebut, maka tujuan bangsa akan gagal dan berakibat fatal untuk bangsa Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan IPTEK diantaranya 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. 3. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Selanjutnya bagian C, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap globalisasi yang menyebabkan dapat lemahnya daya saing membahayakan bangsa Indonesia dalam pengembangan hidup IPTEK, manusia di masa sehingga yang akan Indonesia datang. lebih berkedudukan sebagai Oleh konsumen karena daripada itu, produsen dibandingkan diperlukan negara-negara renungan lain. moral bagi para ilmuwan dalam Yang pengembangan ketiga, IPTEK di Indonesia. konsumerisme menyebabkan ketiga, Indonesia menjadi pasar Perkembangan bagi IPTEK yang produk negara didominasi lebih maju. negara-negara barat dengan politik Poin B, global dalam hubungan mengancam Pancasila nilai-nilai dengan khas dalam ilmu kehidupan kesehatan. bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebuah pandangan hidup yang mendasar gotong royong, serta ideal solidaritas, yang dan menjadi lain-lain. pedoman bagi masyarakat Indonesia Oleh dalam karena itu, menjalankan aktivitas diperlukan kehidupannya. orientasi yang jelas untuk menyaring 5 sila dan Pancasila menangkal adalah nilai-nilai norma global yang wajib yang dijadikan tidak sesuai dengan landasan nilai-nilai dalam kepribadian pembangunan bangsa nasional Indonesia. Indonesia, sehingga Yang kedua, bangsa dan alasan negara dalam diperlukannya proses Pancasila sebagai pembangunannya dasar pengembangan mempunyai identitas Alasan nasional mengapa pentingnya yang Pancasila kuat dijadikan serta dasar tidak mudah pengembangan ilmu dipengaruhi dikarenakan oleh yang ideologi pertama, lain kerusakan yang bertentangan lingkungan dengan yang ditimbulkan Pancasila. oleh IPTEK dengan alasan sebagai upaya Salah pembangunan satu dan sektor juga pembangunan pengembangan. yang dijamin Jika oleh ini Pancasila dibiarkan adalah terus-menerus, maka pembangunan akan berimbas kesehatan. pada generasi selanjutnya. Sila kedua Mereka yang akan berbunyi tinggal di daerah kemanusiaan rawan yang akan adil dan bahaya. beradab, dan sila Sebagai kelima akibat yang dari berbunyi perusakan lingkungan keadilan yang sosial dilakukan bagi seluruh sebelum-sebelumnya. rakyat Yang Indonesia. kedua, Pancasila sebagai dasar Kemanusiaan yang pengontrol adil cara dan pikir beradab masyarakat mengandung yang mulai arti berubah bahwa menjadi seluruh pragmatis masyarakat akibat yang ditimbulkan harus oleh mendapatkan kecanggihan kesempatan yang sama teknologi yang tersedia. dalam mendapatkan Yang ketiga, haknya sebagai nilai-nilai manusia kearifan dengan lokal sifat yang mulai manusiawinya. tergantikan oleh budaya global. Keadilan sosial bagi Seperti seluruh musyawarah rakyat yang digantikan Indonesia menjadi voting, mengandung sosialisme makna yang bahwa digantikan menjadi seluruh individualis, masyarakat dan Indonesia lain-lain. harus mendapatkan Dinamika kesempatan dan yang tantangan sama Pancasila untuk sebagai menjadi dasar pribadi perkembangan yang IPTEK. mempunyai akses Pancasila terhadap semua sebagai sektor landasan pembangunan, pengembangan ilmu belum meliputi dibicarakan secara sosial, eksplisit oleh para ekonomi, penyelenggara kesehatan, negara sejak lingkungan, Orde Lama dan lain sampai era sebagainya reformasi. dengan prinsip Para penyelenggara kesetaraan negara pada dalam umumnya penghidupan hanya yang menyinggung layak. masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan Pembangunan ilmu kesehatan dan di dimensi Indonesia kemanusiaan sudah saja. berusaha mengacu Adapun pada cita-cita tantangan bangsa Pancasila sebagai Indonesia dasar pengembangan yang IPTEK termaktub dalam diantaranya yang pembukaan pertama, Undang-Undang Dasar kapitalisme yang 1945 yang menguasai perekonomian dunia yang termasuk berbunyi Indonesia. melindungi segenap Akibatnya, bangsa Indonesia peluang bagi dan penerapan seluruh nilai-nilai tumpah Pancasila darah sebagai Indonesia dasar pengembangan dan ilmu untuk pengetahuan memajukan menjadi kesejahteraan terbatas. umum, Yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jelas sekali bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan
agar negara menjamin kesehatan masyarakat untuk seluruh rakyatnya.